Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian ketiga. Demi materi, harga diri pun digadaikan. Jisha menghentikan langkah saat melihat di sana ada Malvin. Di sana juga tinggal hanya ada satu kursi yang kosong, sama persis seperti pagi tadi. Wanita itu memegang lengan suaminya, dan ingin membalik badan. Tak berniat lagi untuk makan malam bersama, apalagi di sana ada muffin yang membuat selera makannya hilang seketika. Saat ingin membalikkan badan, langkah Jisha kembali dihentikan oleh suara Mama Sua. "Kau mau kemana, Jisha? Semua makanan sudah disajikan di atas meja makan. Kemarilah kita akan makan malam bersama," ujar Mama Sua. "Tidak, Mam. Jisha makannya nanti saja ya, Mam. Lagi pula, semua kursi sudah terisi dan hanya tinggal satu. Lalu suami aku mau duduk di mana kalau begitu?" "Jadi Jisha makannya nanti saja," ucap wanita itu ingin menarik lengan suaminya. "Suamimu kan bisa duduk di bawah lantai. Jisha, apa susahnya sih?" Ketus Mama Sua pada putrinya. Jisha menatap Mama Sua dengan pandangan kecewa. "Suamiku terlalu berharga untukku, dan aku tidak akan pernah membiarkan suamiku duduk di bawah lantai. Lagian, aku tidak mau duduk di atas, apalagi berdampingan dengan orang-orang munafik yang menjijikkan," tegas Jisha dan menarik suaminya untuk pergi dari meja makan. "Jisha, berani kau melawan Mama?" bentak Mama Sua. "Aku menghargai Mama karena Mama itu adalah wanita yang sudah melahirkan aku. Tapi jika perlakuan Mama melampaui batas, Jisha tetap tidak akan membenarkan. Apalagi mendukung perbuatan Mama yang sudah keterlaluan." Seusai mengatakan itu, Jisha kembali melangkah pergi. "Anak itu!" seru Mama Sua dengan nafas yang naik turun. "Duduklah, Mam. Daripada mengurusi anak Mama yang tidak waras itu, lebih baik kita makan dengan enak, iya nggak, Mas?" ucap Arini kemudian bertanya kepada suaminya. Suami Arini hanya balas tersenyum. Di kamar, Jisha duduk dan termenung. Sebenarnya dia sudah sangat lapar, tapi karena ibunya yang memperlakukan suaminya seperti bukan manusia, itu berhasil membuat lapar yang dirasakan oleh gadis itu terasa hambar. "Ada apa? Apa kamu lapar?" tanya Arga duduk di sebelah istrinya. "Iya, aku sangat lapar," jawab wanita itu merebahkan dirinya di sandaran sofa dengan wajah lemas. "Sudah tahu lapar, kenapa tadi kau tidak gabung saja dan makan malam bersama keluargamu?" ujar pria itu. "Mas itu suami aku, masa iya aku makan dan Mas tidak makan?" jawab gadis itu. Arga menarik tipis sudut bibirnya kemudian berdiri. "Ayo," pria itu mengulur tangannya, dan meminta istrinya itu untuk memegang pergelangan tangannya. "Ayo." "Ayo kemana, Mas?" tanya Jisha ragu berpikir pria itu ingin membawanya kemana. "Kita pergi mencari makanan." "Di dapur, maksud Mas Arga?" "Tidak, ayo ikut saja aku." Jisha dengan ragu memegang pergelangan tangan suaminya, kemudian mulai melangkah keluar kamar, lalu turun ke lantai bawah. "Motor?" tanya Jisha ketika Arga mengajaknya untuk naik ke atas motornya, yang tadi dia bawa ke rumah keluarga istrinya. "Iya, kenapa? Kau belum pernah menaiki motor?" Mendengar ucapan Arga membuat Jisha tertawa. "Masa iya ada manusia di muka bumi ini yang belum pernah naik motor?" ucapnya di sisa tawanya. "Siapa tahu saja kau orangnya," canda Arga terdengar garing dengan wajah tak berekspresi. Saat tiba di tujuan tempat pria itu membawa Jisha, istrinya itu sampai dibuat melongo oleh si suami. "Ngapain di sini, Mas?" tanya Jisha kepada suaminya. "Makan bakso lah, ngapain lagi?" "Masa makan semen?" jawab Arga santai sambil mengambil tempat duduk yang berada di dekat jualan gerobak itu. Jisha ikut mendudukkan dirinya di dekat Arga, kemudian melihat bapak-bapak yang sedang mengelola bakso di gerobaknya. "Mas, yakin itu bersih?" tanya Jisha kepada suaminya. Aku sering makan di sini. Bersih-bersih saja. Buktinya aku tidak sakit kan?" jawab pria itu santai. "Iya sih Mas, cuma sedikit aneh saja." Mas Arga. Mau makan bakso Mas?" tanya bapak-bapak gerobak yang menjual bakso itu. "Ya Pak, berikan saya 2 mangkok." "Ya, sebentar ya, Mas." Segera bapak-bapak itu membuat 2 mangkok bakso untuk Arga dan Jisha. "Kamu memang sudah sering makan di sini ya?"
Mas? Tanya Jisha mengedar pandangannya di sekeliling. Iya sudah sering. Jawabnya singkat. Kamu tidak malu makan di tempat seperti ini? Tanya Arga kepada istrinya. Jisha menggeleng, tidak. Hanya saja sebelumnya aku belum pernah makan di tempat seperti ini. Jawab istrinya itu. Kenapa? Mama Sue tidak pernah membolehkannya. Jawab gadis itu jujur. Arga hanya menjawabnya dengan anggukan. Dererte dererte dererte. Deringan di ponsel pria itu. Terlihat Arga berdiri untuk menyambut panggilan teleponnya dan sedikit menjauh dari Jisha. Halo. Saya akan segera ke sana. Jawab pria itu memutuskan sambungan teleponnya. Pria itu kembali menghampiri istrinya, dengan wajah yang terlihat berbeda dari yang tadi. Karena pria itu terlihat cemas. Ada apa, Mas? Siapa yang menelepon tadi? Kenapa kau terlihat khawatir? Tanya Jisha mengerut. Tidak, bukan siapa-siapa, hanya teman kerja. Bohong Arga. Tidak berapa lama, bapak-bapak itu akhirnya datang membawakan 2 mangkok bakso untuk pasangan itu. Makanlah, setelah itu kita pulang. Jisha hanya mengangguk, mengiyakan permintaan suaminya. Usai pasangannya itu menghabiskan baksonya dan membayarnya, keduanya pulang ke rumah keluarga Jisha. Saat Jisha ingin melangkah masuk ke dalam rumah keluarganya, Arga menghentikannya. Malam ini aku akan tidur di tempat tinggalku saja, kata pria itu. Jisha mengerut, kenapa tidak tidur di sini saja, Mas? Tidak, untuk malam ini aku ingin tidur di tempat tinggalku saja. Ya sudah, tidak apa-apa kalau Mas maunya tidur di sana. Kalau begitu, aku pamit masuk ke dalam dulu. Kata Jisha pada si suami, saat melihat raut wajah pria itu yang seperti tak ingin dibantah. Usai Jisha masuk ke dalam rumah, Arga pun menaiki motornya dan bergegas pergi dari pekarangan rumah keluarga istrinya. Ternyata pria itu hanya berbohong kalau dia ingin kembali ke tempat tinggalnya. Buktinya pria itu menjalankan motornya keluar dari kompleks dan menaiki sebuah mobil. Dia pergi begitu saja, tak ada yang tahu pria itu sebenarnya mau kemana. Saat Jisha sudah tiba di dalam rumah, dia berpapasan dengan Malvin yang ingin pulang ke rumahnya. Wanita itu dengan wajah datar ingin melewati malam ini begitu saja. Tapi siapa sangka, Malvin menahan wanita-wanita itu. Tak. Seharusnya Anda tahu bersikap dengan istri orang. Ucap Jisha ingin kembali melanjutkan langkahnya. Kenapa kau memilih menikah dengan seorang satpam yang miskin seperti itu? Dia memang hanya seorang satpam. Tapi, jika dibandingkan denganmu, harga dirinya jauh lebih di atasmu, yang menghamili kakak dari calon istrinya sendiri. Sangat menjijikan. Jaga ucapanmu, Jisha. Senta pria itu tak terima dengan kata-kata kasar Jisha yang menghinanya barusan. Kau sedang marah? Kau mau membela dirimu? Memang apa yang salah dari ucapanku? Bukankah kau memang menjijikan? Apa kau sadar jika kau baru saja melakukan berzina dengan kakak calon mantan istrimu sendiri? Kalian berdua memang benar-benar sama menjijikan. Ucap Jisha penuh penekanan. Plak! Tamparan Sasa mendarat di pipi adiknya. Ia tak terima dengan perkataan sang adik, yang menghina perbuatannya bersama dengan Malvin. Jangan sok suci kamu, Jisha. Bentak Sasa menatap murka adiknya itu. Jisha memegang pipinya dan balas menampar kakaknya. Plak! Ar! Pekik Sasa kesakitan saat mendapat tamparan lebih keras dari sang adik. Kenapa kalian berdua marah? Bukankah itu kenyataannya? Bukankah kalian berdua sudah melakukan hal-hal yang menjijikan? Sehingga membuat kakak sendiri hamil oleh laki-laki bajingan ini. Tunjuk Jisha kepada Malvin. Cuy! Bilang saja jika kau iri. Kau cemburu karena aku bisa mendapatkan Malvin, dan yang pasti Malvin tidak jadi menikah denganmu, iya kan? Sinis Sasa kepada adiknya. Iri? Kakak bilang aku iri. Yang ada aku malah bersyukur karena aku tidak jadi menikah dengan laki-laki tukang selingkuh seperti dirinya ini. Dan laki-laki yang berselingkuh, akan sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yang tercela itu. Dan seharusnya kakak juga harus lebih waspada ke depannya. Suatu saat nanti jika dia sudah menjadi suami kakak, karena tidak mustahil dia juga akan melakukan hal yang sama di belakang kakak nanti. Yang akan membuat kakak menyesal telah menikah dengannya.
Tunjuk Jisha kepada Malvin. Jangan kurang ajar kamu pada calon kakak iparmu, Jisha. Bentak Mama Sua yang tiba-tiba datang. Dan tentu saja kedatangan Mama Sua berhasil membungkam mulut wanita itu. Karena Jisha selalu tak berdaya di hadapan Mama, dan juga papanya. Kecuali wanita parubaya itu sudah melewati batas seperti semalam, di mana suaminya begitu direndahkan oleh mamanya. Kekacauan apalagi yang akan kamu timbulkan kali ini, Jisha? Tambah Mama Sua bertanya kepada putrinya itu. Jawab Mama, Jisha. Bentak Sua mendorong kasar bahu putrinya. Jisha memilih membalik badan dan melangkah naik ke atas kamar, memilih untuk menghentikan pertengkaran yang akan semakin menjadi-jadi jika dia terus meladeni mereka semua. Dasar anak kurang ajar kamu, Jisha. Durhaka kamu sama Mama. Mama sedang berbicara dengan kamu, tapi kamu malah pergi begitu saja. Semenjak kau sudah menikah dengan satpam miskin itu, kau sudah berubah menjadi anak kurang ajar dan suka melawan kata-kata orang tua. Mama Sua masih memarahi putrinya itu meski wanita itu sudah menghilang di pandangannya. Setelah memaki putrinya, Mama Sua kembali melihat ke arah Malvin yang masih berdiri diam di tempat. Percaya atau tidak, Mama Sua malah tersenyum kepada pria itu, sembari meminta maaf atas sikap putrinya yang sudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada pria itu. Sungguh di luar dugaan bukan? Padahal jelas-jelas Malvin adalah laki-laki yang baru saja mempermalukan keluarga besarnya, jika saja tidak ada yang ingin menikahi Jisha. Tapi karena materi, semuanya bisa berubah. Bahkan harga diri seolah tergadaikan dan tidak ada apa-apanya. Setelah menimbulkan sedikit drama di rumah keluarga kekasihnya. Akhirnya Marvin pamit pulang. Di mobil, pria itu terdiam dan menatap lurus ke depan sembari mengemudi. Dia teringat apa yang terjadi sebelum kejadian batal nikahnya dengan Jisha. Flashback. Berapa dana yang kau butuhkan? Tanya seorang laki-laki yang duduk di atas kursi kebesarannya, sembari membelakangi Malvin yang membuat Malvin tidak bisa melihat wajah laki-laki yang sedang duduk di hadapannya itu. Lumayan banyak, Tuan. Dana yang saya butuhkan sangat besar, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang berani untuk meminjamkan dana sebesar itu. Karena mereka semua tahu, jika perusahaan saya sudah diambang kebangkrutan. Dan mungkin sebentar lagi akan gulung tikar, jelas Malvin dengan wajah sedih. Dengan harapan pria itu mau mengeluarkan dana untuknya. Tanpa laki-laki itu menarik tipis sudut bibirnya. Aku tidak masalah mengeluarkan dana berapapun yang kau butuhkan, aku akan tetap menyanggupinya. Tapi dengan satu syarat, ucap pria itu menggantung. Malvin mengerut. Apa Anda ingin sebuah jaminan? Tapi maaf, kalau sebuah jaminan. Anda pasti sudah tahu kalau saya sudah tidak punya apa-apa. Karena perusahaan saya saja sudah berada di ambang kebangkrutan yang mungkin sebentar lagi akan gulung tikar. Jelas Malvin khawatir, kalau sampai pengusaha itu sama seperti yang lainnya. Tak ingin mengeluarkan dana untuk perusahaannya. Tidak, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya menginginkan seseorang wanita, ucap pria itu kembali menggantung ucapannya. Wanita? Apa maksud Anda, Tuan? Saya tidak mengerti wanita seperti apa yang Anda inginkan. Bukankah pengusaha kaya raya seperti Anda bisa mendapatkan wanita yang seperti apa saja yang Anda inginkan? Dan mungkin Anda juga tidak kekurangan wanita di sisi Anda, Tuan, jawab Malvin heran mendengar permintaan lawan bicaranya itu. Anda benar. Tapi yang saya inginkan itu adalah wanitamu, kata laki-laki itu membuat Malvin terperanjat kaget. Apa? Wanitaku? Apa maksud Anda, Tuan? Sedikit meninggi nadanya karena kurang suka dengan permintaan dari pria tersebut. Yang pasti aku tidak mau wanita bekasmu, tapi aku mau calon istrimu yang masih bersegel tentunya. Ucap pria itu membuat Malvin lagi dan lagi tersentak kaget. Ia berpikir bagaimana pria itu bisa tahu jika dia memiliki calon istri dan berkata, wanita bekas, seolah-olah pria itu tahu jika dia memiliki seorang wanita selingkuhan. Maksud Anda? Tanya Marvin lagi untuk memastikan. Maksud saya adalah Jisha Nidia. Bukan sasa selingkuhanmu, tapi calon istrimu yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi istrimu. Ucap pria itu terdengar jelas dan begitu lantang. Malvin mengepal erat kedua tangannya. Jujur saja, meski Malvin itu berselingkuh dengan Sasa, tapi tak bisa dipungkiri jika dia sangat mencintai Jisha calon istrinya itu. Perselingkuhannya dengan Sasa hanya untuk memuaskan hasrat nikmatnya, karena Jisha tidak mau disentuh olehnya sebelum mereka halal menjadi suami istri.
Tapi demi bisa menyelamatkan perusahaannya yang kini berada di ambang kebangkrutan, Malvin tak punya pilihan selain hanya bisa menyepakati perjanjian itu. Yang sangat bertolak belakang dengan keinginan hati pria itu.